Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Maulin. Saya dari kelas B Manajemen dengan NPM 101200074. Di sini saya akan memaparkan materi dari syahadatain dari materi 1 hingga 6. Yang pertama ada syahadatain. Kata syahadatain adalah masdar dari kata syahida, artinya menyaksikan. Syahadatain artinya persaksian atau transaksi. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Yang pertama yaitu makna mushtarak, yaitu tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan. Akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya. Dalam Al-Quran kalimat syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda, yaitu menyaksikan. Dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 81, menghadiri Quran surat An-Naml ayat 32, menyatakan Quran surat Al-Baqarah ayat 204, mengakui Quran surat An-Nisa ayat 166, mengikuti An-Nisa ayat 72, dan mengetahui Quran surat Al-Imran ayat 70. Yang kedua ada makna muradif, yaitu beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti dalam Al-Quran. Kalimat muradif mempunyai persamaan kata. Ada 3, yaitu yang pertama ada proklamasi atau pernyataan, yang kedua sumpah, yang ketiga ada pengakuan atau ikrar. Yang ketiga ada makna syar'i. Syahadatain adalah suatu persyaratan yang diucapkan oleh lisan setelah dibenarkan oleh hati. Syahadatain memiliki makna yang pertama ikatan, akidah, dan perjanjian. Materi selanjutnya yaitu ada kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Dalam kedudukan syahadatain dalam syariat Islam terdiri dari yang pertama ada rukun pertama, rukun Islam. Merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah muslim. Yang kedua ada perwujudan al-wala dan al-bara, yaitu yang menunjukkan bahwa kalimat syahadatain tersebut adalah suatu pernyataan yang dapat pertama mempersatukan kasih sayang dan memutuskan kasih sayang. Yang ketiga ada tujuan akhir proses dakwah. Dakwah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Yang keempat ada akar pohon Islam. Yang kelima ada pondasi bangunan Islam. Yang keenam ada penjaga hati. Materi ketiga ada syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Yang memiliki makna yaitu syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen atau sangat penting, karena dalam syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Ada tahapan kehidupan manusia, bisa dijelaskan yaitu ada 3. Tahapan pertama adalah kematian pertama. Maksudnya di sini adalah karena ruh dan jasad belum bersatu, maka jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di dalam arwah. Artinya jasad dan ruh manusia masih terpisah. Ada tahapan kedua, kehidupan pertama. Maksudnya yaitu ada fasenya, ada alam rahim dan alam dunia. Alam rahim manusia hidup di dalam rahim yang kurang lebih 3-5 bulan. Dan alam dunia manusia tidak langsung menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada beberapa prosesnya. Tahapan ketiga yaitu ada kematian kedua. Maksudnya yaitu setiap manusia bahkan oleh setiap makhluk bernyawa akan merasakan yaitu berpisahnya ruh dan jasad. Jasad kembali ke tanah, ruh di tempat alam barzah. Manusia akan mengalami tahapan tujuan akhir kehidupan. Selanjutnya sikap manusia tentang syahadatain. Yang pertama ada yang menerima seruan Rasul. Yang kedua ada yang menolak seruan Rasul, yaitu orang yang ragu-ragu dan sangat mencintai kehidupan dunia. Materi selanjutnya ada kehidupan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dan rukun Islam, yaitu iman berasal dari kata amanah, artinya percaya atau menerima, dan lawan katanya adalah kepada, artinya menolak atau menutupi. Rukun iman di antaranya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabullah, dan iman kepada Rasulullah. Lalu ada rukun Islam yaitu syahadatain, salat dan zakat, kedua saum dan haji. Lalu yang ketiga ada hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Di antaranya ada iman sebagai akar, Islam sebagai batang, ihsan sebagai buah.
Materi selanjutnya ada fungsi syahadatain. Fungsi syahadatain yang pertama ada ahamiyah syahadah atau kepentingan bersyahadah, yaitu sebab-sebab kepada syahadah penting bagi kehidupan muslim, diantaranya yaitu untuk satu, pintu masuknya ajaran Islam, yang kedua intisari ajaran Islam, yang ketiga dasar-dasar perubahan menyeluruh, keempat hakikat dakwah para rasul, dan kelima keutamaan yang besar. Yang kedua ada madkhal ila Islam, yaitu pintu masuk ke dalam Islam. Yang ketiga ada khulasa ta'lim Islam, yaitu kepahaman muslim terhadap Islam. Yang keempat ada asasul inqilab, artinya yaitu dasar-dasar perubahan. Kelima hakikat dakwah rasul. Yang keenam fadailul adim, artinya ganjaran yang benar. Ada beberapa fungsi lagi dalam fungsi syahadatain, yaitu yang pertama ada fungsi individual, yang kedua ada fungsi sosial, yang ketiga ada fungsi sosial muslim, yang keempat ada fungsi syahadatain. Syahadat terhadap seorang mukmin terbagi menjadi 7. Yang pertama ada gerbang utama untuk memasuki wilayah keislaman. Kedua, rukun Islam pertama. Yang ketiga, landasan kehidupan seorang muslim. Yang keempat, pemisah, pemutus antara muslim dan kafir. Yang kelima, pengikat dan pemersatu seorang hamba dengan hamba yang lain. Yang keenam, reformasi kehidupan seorang hamba. Yang ketujuh, proklamasi atau deklarasi seorang hamba. Yang terakhir yaitu ada hakikat syahadatain. Hakikat syahadatain terbagi menjadi beberapa, yaitu ada syahadah uluhiyah, yaitu pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Lafaz syahadah uluhiyah yaitu ada pertama persaksian, yang artinya ada asyhadu. Yang kedua thayyibah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang ketiga hakikat kalimah la ilaha illallah. Yang keempat ada tauhid uluhiyah, sikap dan pengakuan seorang terhadap keesaan Allah. Selanjutnya ada syirik uluhiyah, sikap menyekutukan sesuatu. Yang kedua ada syahadah kerasulan, pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makna persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW ialah taat terhadapnya atas apa yang diperintahkannya dan membenarkan atas apa yang diberitakannya, serta menjauhi apa yang dilarang dan diancamnya. Lafaz syahadah uluhiyah yaitu sama persaksian, asyhadu, kalimat kerasulan, pengakuan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada tauhid mulkiyah, yaitu pengakuan tentang kekuasaan atau kerajaan Allah. Yang keempat ada syirik mulkiyah. Yang kelima ada kufur mulkiyah, yaitu menolak kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih. Sekian pemaparan dari materi syahadatain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.